Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius, seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Agen infeksius ini dapat menyerang tubuh manusia dan menyebabkan gejala penyakit. Contoh penyakit infeksi antara lain flu, pneumonia, tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, dan hepatitis. Berikut adalah contoh penyakit infeksius. Yang pertama ada flu. Flu atau influenza adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus influenza. Virus influenza termasuk ke dalam agen infeksius, yaitu mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Konsep penyakit infeksi mencakup beberapa hal. 1. Agen infeksius. Virus influenza adalah agen infeksius yang menyebabkan flu. 2. Reservoir. Virus influenza dapat bertahan hidup di dalam tubuh manusia dan hewan tertentu yang menjadi reservoir atau tempat tinggal bagi virus tersebut. 3. Cara penularan. Virus influenza dapat ditransmisikan atau ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui droplet pernapasan saat batuk, bersin, atau berbicara. Virus juga dapat menular melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Dengan adanya agen infeksius virus influenza, cara penularan yang efektif, dan populasi yang rentan, maka flu dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan wabah atau epidemi. Oleh karena itu, flu dapat terjadi karena konsep penyakit infeksi dan transmisi yang terkait dengan agen infeksius virus influenza. COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa, batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala, sampai yang berkomplikasi berat pneumonia atau sepsis. Nurul bosen mah di rumah mulu. Kamu tuh banyak gaya deh, ini lagi PPKM, Covid lagi naik. Mau kena lu, hah? Mah, tau gak sih Covid itu bohongan, tau gak? Emang udah bodoh gak bisa disembuhin deh. Ah elah, lu kalau kena Covid gak gua kasih ke dokter ya, gua langsung kubur, mau? Bodoh amat ah, Nurul tetep nongkrong. Udah gila nih anak gue. Whatever. Apaan sih di sini aja banyak nggak pakai masker? Oke. Sini join. Hai. Nurul pilek gak bisa nyium nih. Wah bodoh. Covid. What? Gimana dong, Ma? Gimana dong? Anak ngeyel gini nih, batu. Gak bakal gue rawatin, biar aja. Jangan dong, Ma. Jangan dong. Oh, rasain sana sendiri. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Diare adalah salah satu jenis gangguan pencernaan yang paling umum dijumpai dan dapat memengaruhi semua golongan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Gejala utamanya ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar, yaitu lebih dari 3 kali sehari, beserta tekstur feses yang cenderung cair. Namun, di luar gejala utama tersebut, masih ada beberapa gejala lain dari diare yang penting untuk Anda ketahui. Mari, simak informasi lengkapnya di bawah ini. Ini adalah proses pengeluaran feses melalui anus. Wah, jadi senior nih kayaknya. Halo bang. Woi, dari mana lu? Tiba-tiba muncul. Aku dari sana lah bang. Pengap kali di lubang itu. Ingat, aku senior di sini. Oke bang, siap. Halo teman-teman. Anjir, suhunya datang. Diare nih bos, senggol dong. Malaria adalah penyakit infeksi menukar yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil beberapa hari setelah terinfeksi parasit yang dibawa oleh nyamuk. Walaupun mudah menular melalui
gigitan nyamuk, malaria bisa sembuh secara total bila diatasi dengan tepat. Sebaliknya, jika tidak ditangani, penyakit ini bisa berakibat fatal. Dari menyebabkan anemia berat, gagal ginjal, hingga kematian. Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk pembawa parasit Plasmodium. Gigitan nyamuk tersebut akan menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian menetap di organ hati sebelum menyerang sel darah merah. Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Gejala muncul dalam 3 tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam dan sakit kepala, lalu keluar banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab konsep penyakit infeksi, transmisi, dan agen-agen infeksius secara rinci dan akurat. Konsep penyakit infeksi. 1. Agen infeksius. Penyakit infeksi disebabkan oleh agen infeksius seperti virus, bakteri, jamur parasit, dan prion. Agen-agen ini dapat menyebabkan infeksi dengan cara menginfeksi sel-sel inang dan bereplikasi di dalamnya. 2. Transmisi. Agen infeksius dapat ditransmisikan atau ditularkan dari satu individu ke individu lain melalui berbagai cara, seperti kontak langsung, droplet, udara, vektor serangga, makanan air, atau transmisi vertikal ibu ke anak. 3. Faktor risiko. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi, seperti usia, status imunitas, gaya hidup, kondisi lingkungan, dan paparan terhadap agen infeksius. Transmisi penyakit infeksi. 1. Kontak langsung. Transmisi melalui kontak fisik. Langsung dengan individu yang terinfeksi, seperti berjabat tangan, berciuman, atau hubungan seksual. 2. Droplet. Transmisi melalui droplet. Pernapasan yang dihasilkan saat batuk, bersin, atau berbicara oleh individu yang terinfeksi. 3. Udara. Transmisi melalui partikel kecil yang dapat bertahan di udara, seperti pada penyakit tuberkulosis. 4. Vektor. Transmisi melalui vektor, seperti serangga nyamuk, lalat, yang membawa dan menyebarkan agen infeksius. 5. Makanan air. Transmisi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh agen infeksius. Agen-agen infeksius. Setiap agen infeksius memiliki karakteristik dan mekanisme infeksi yang unik sehingga membutuhkan pendekatan, pencegahan, dan penanganan yang spesifik. Berikut adalah kesimpulan tentang konsep penyakit infeksi, transmisi, dan agen infeksius. 1. Penyakit infeksi. Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Terjadi ketika mikroorganisme tersebut berhasil masuk, berkembang biak, dan menimbulkan reaksi atau gejala di dalam tubuh inang. 2. Transmisi penyakit infeksi. Proses perpindahan atau penyebaran agen infeksius dari sumber infeksi ke inang yang rentan dapat terjadi melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, vektor, atau transmisi vertikal. 3. Agen infeksius. Mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Contohnya adalah virus, bakteri, jamur, dan parasit. Agen infeksius memiliki kemampuan untuk menyerang, menginfeksi, dan berkembang biak di dalam tubuh inang. Pemahaman yang baik tentang konsep penyakit infeksi, transmisi, dan agen infeksius sangat penting dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Pengetahuan ini membantu kita memahami bagaimana penyakit menyebar dan bagaimana cara mencegah atau mengendalikannya secara efektif. Berikut adalah penutup yang cocok untuk materi tentang konsep penyakit infeksi, transmisi, dan agen infeksius. Pemahaman yang mendalam tentang konsep penyakit infeksi, transmisi, dan agen infeksius merupakan dasar yang penting dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Dengan mengetahui bagaimana penyakit menular dapat menyebar dan apa saja agen infeksius yang dapat menyebabkannya, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif. Pada akhirnya, pemahaman yang baik tentang konsep penyakit infeksi dan transmisi akan menjadi fondasi yang kuat bagi upaya-upaya kesehatan masyarakat, seperti pengembangan vaksin, peningkatan kebersihan, dan sanitasi,
serta peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan terlindungi dari ancaman penyakit menular.